Cek cek cek, satu dua, cek cek cek, and check mic and check your vibes. Oke. Hari ini kita akan membahas bagaimana menjadi lebih santai dalam menghadapi sesuatu. Tentu saat kita menghadapi masalah, kita mesti cenderung lebih marah dan emosi lebih bisa bercokol di dalam hati kita. Gak usah berlama-lama dan gak usah berbasa-basi. Inilah tips untuk Anda, agar bisa mengendalikan emosi dengan salah satu yang pertama yang akan saya bahas kali ini adalah tentang pernafasan. Oke? Seperti yang kita tahu, pernafasan ada dua. Yang pertama pernafasan dada dan pernafasan perut. Kalau kita menggunakan pernapasan dada, sepertinya itu bukan sebuah metode ya. Itu adalah kehidupan normal, dan sesuatu yang normal adalah kadang tidak ada metodenya. Saat kita melakukan pernafasan dada, kita lebih mudah untuk mengakses rasa stres, emosi, dan berbagai prasangka buruk. Kalau kita memakai ini yang namanya pernapasan perut, yang kita dapat adalah yang pertama, kita bisa mengontrol pikiran kita menjadi lebih tenang, dan yang kedua adalah kita bisa mengatur emosi kita menjadi lebih stabil gitu ya. Kalau emosi kita bisa menjadi lebih stabil, kita bisa mengatasi berbagai hal, dan selanjutnya adalah kita bisa mengembalikan emosi, oke? Yang tadinya marah, dengan menggunakan pernapasan perut, kita bisa membalik kemarahan itu menjadi sebuah ketenangan. Tentu kita sebagai manusia tidak pernah luput dari sebuah kesalahan. Terkadang kesalahan tersebut bisa membuat kita marah, oke? Membeludak gitu, menggeledak gitu. Dan saat kita bisa menjadi sedikit lebih tenang, kita bisa menyadari emosi tersebut telah bercokol. Dan pernafasan perut ini selain mengubah emosi, menjungkir balikan emosi itu, manfaat yang lain adalah kita bisa menjadi berpandangan luas gitu, memandang dari berbagai perspektif. Saat kita ibaratnya menghadapi sebuah masalah, tentu kita tidak bisa memandang hanya dari satu sisi saja. Kita harus memandang satu sisi yang lain. Nah, terkadang saat kita emosi, saat kita cenderung perasaan kita taruh ke emosi tersebut, kita tidak bisa melihat sisi yang lain gitu. Dan saat kita bisa menjadi lebih tenang, kita bisa melihat satu sisi yang kita lewatkan, dan mungkin saja itu bisa menjadi sebuah solusi atas masalah kita. Dan saat kita melakukan pernapasan perut, kita bisa secara sadar, kita bisa menjadi lebih mudah untuk tersenyum kepada orang lain maupun kepada masalah yang akan kita hadapi. Oke? Dan selanjutnya adalah pernapasan ini tuh memang susah gitu. Apalagi tetap menjaga pernapasan ini tetap berjalan sepanjang hari. Dan namanya juga latihan, dimulai dengan hal-hal yang memang kecil dulu. Gak usah lama-lama deh. Saat kita lebih emosinya kita lebih stabil, kita bisa mempraktekkan hal ini. Atau juga bisa ditambah afirmasi.
afirmasi batin saat kita menarik nafas panjang dan mengalirkannya ke perut. Entah afirmasi apa saja, yang penting positif, bisa sabar saat sambil menarik nafas, mengalirkannya ke perut, sabar. Atau santai, dan sebagainya. Lingkup ruangan juga berpengaruh dalam hal ini. Maka jika ingin bernafas dan mempraktekkan latihan pernapasan perut ini dengan lancar, kalian juga perlu untuk memandang area di sekitar kalian. Kalau kalian berada di sebuah lingkungan yang tertekan atau area yang bisa mengintimidasi emosi kalian, maka jangan praktekkan hal itu dulu. Oke? Cari tempat yang luas, cari tempat yang udaranya segar, cari tempat yang senyaman mungkin, maka itu bisa membantu sebenarnya. Membantu memprogres dan memperlancar latihan ini. Dan jika sudah terbiasa dan jika sudah sangat lancar mempraktekkan pernafasan perut dan poin-poin tadi sudah terserap, maka bisa coba di tempat-tempat yang memang mempunyai tekanan intimidasi, seperti ruangan yang sangat tertutup atau ruangan yang di situ Anda merasa yang paling kecil di antara beberapa orang yang memang besar, entah besar kuasanya, entah besar kekayaannya, atau bahkan besar pemikirannya. Kita justru akan cenderung merasa lebih kecil. Jika hal itu terjadi, ingat pernafasan perut dan pikiran yang positif. Stay tune. Segitu dulu untuk hari ini. Bye-bye.